Pertama kita perlu sadari ya, untuk membangun budaya organisasi, kita akan melibatkan 3 hal, yang itu membentuk sebuah piramida ya. Yang bagian atas itu artefak namanya, yang tengah itu value, yang bawah itu assumption. Artefak itu adalah sesuatu yang kelihatan, kasat mata. Jadi misalnya kantor Anda dibuat warna-warni gitu. Ada beanbag, ada ping-pong table gitu. Atau ada event. Ada kompetisi inovasi, ada hackathon. Nah, itu artefak ya. Nah, ini adalah jalan yang kebanyakan organisasi itu pakai untuk membangun budaya inovasi. Sayangnya, output dari artefak itu berhenti hanya di awareness. Tapi itu tidak langsung bisa mengubah perilaku dari karyawan itu sendiri. Ada sensasinya sih, ramenya, serunya gitu. Tapi tetap aja perilakunya nggak berubah gitu. Itu jadi kayak rekreasi aja bagi dia. Tapi ya kesehariannya dia ya tetap gitu-gitu aja. Ya. Padahal kalau kita bicara budaya inovasi, itu kan tercermin dari perilaku karyawannya. Kalau kita ingin membangun budaya inovasi atau budaya inovatif, berarti karyawannya juga harus punya perilaku yang inovatif dong. Ya nggak? Nah, artefak itu nggak langsung membentuk perilaku inovatif dari karyawan. Maka kalau kita ingin bangun budaya inovasi secara efektif, berarti kita harus nyasar langsung kepada core-nya, pada intinya yang bisa mendikte perilaku karyawan itu sendiri. Apa sih? Ya assumption. Di dalam segitiga itu yang paling bawah. Kita harus ubah asumsi yang ada di kepala mereka, karena asumsi itulah nantinya akan mendikte perilakunya dia. Nah, bisa jadi nih, kalau misalnya Anda lihat kok kenapa ya, anak-anak baru di tempat gue kok sekarang kok kayaknya kurang inovatif nih, padahal dulu waktu direkrut mereka kreatif loh kelihatannya. Bisa jadi ketika mereka masuk di tempat kerja Anda, terbentuk asumsi yang membuat mereka jadi tidak menampilkan perilaku inovatif. Misalnya, begitu dalam meeting, mereka kepikiran sebuah ide, angkat tangan, usul kepada atasannya yang lagi mimpin rapat gitu. Ternyata direspon oleh atasannya itu dengan kayak nggak suka gitu. Teman kerjanya ngeliatin dia dengan pandangan yang aneh gitu. Kayaknya saya melakukan sesuatu yang salah nih gitu. Kayaknya I'm not supposed to do that. Kayaknya aku harusnya nggak melakukan itu deh gitu. Nah di kesempatan yang lain dia ikut meeting yang lain, dia ngeliat temannya juga melakukan hal yang sama. Dia angkat tangan, mengusulkan sesuatu kepada atasannya dan direspon kurang lebih sama. Berarti benar nih. Berarti kalau di perusahaan ini anak baru kayak kita itu jangan sok-sokan ngusulin sesuatu deh. Belum saatnya. Udahlah, ikutin aja atasan bilang apa, eksekusi aja, udah. Nah, itu jadi asumsi yang nempel di kepala dia, yang mendikte perilakunya dia, sehingga dia tidak terlihat kreatif, inovatif. Kenapa? Karena dia nggak pernah ngeluarin ide. Karena asumsi tadi di kepalanya. Maka kalau kita ingin ngubah perilakunya dia, dan teman-teman yang lain yang punya perilaku yang sama, adalah kita harus ngubah asumsi yang ada di kepalanya. Nah, pertanyaannya, cara ngubah asumsinya gimana? Kita pengen asumsi yang baru itu adalah asumsi bahwa, kalau di sini justru kita itu diharapkan untuk keluar dengan banyak gagasan inovasi. Harus berani melakukan sesuatu yang baru. Nah, kita pengen asumsi baru itu masuk ke kepalanya mereka. Pertanyaannya gimana caranya? Caranya adalah hadirkan experience pengalaman yang menganulir asumsi lamanya, memperkuat asumsi baru yang kita ingin masukkan ke kepalanya dia. Ya. Itu kan sama dengan asumsi pertama yang nempel di kepalanya dia itu kan karena pengalaman ketika awal-awal dia masuk kerja, toh. Nah, maka kita berikan pengalaman lain yang itu menganulir asumsi lamanya, memasukkan asumsi baru. Misalnya, kita buat kebijakan, policy, sebuah program gitu ya. Dalam 3 bulan ini kita akan minta setiap atasan at the end of meeting harus nanya kepada anak buahnya apa gagasan dan idenya dan wajib untuk mengapresiasi. Nah, akhirnya orang ini datang ke sebuah meeting, di ujung atasannya, teman-teman semuanya, ada ide nggak untuk masalah ini yang kita sedang angkat nih? Aku pengen tahu pandangan Anda nih. Awalnya mungkin mereka diem gitu, karena kan ada asumsi bahwa anak baru nggak boleh ngomong gitu ya. Tapi kemudian di-encourage sama atasannya. Bahkan ditunjuk, coba kamu deh, aku pengen tahu deh pendapat kamu kayak gimana. Akhirnya dia mulai memberanikan diri untuk ngomong. Habis itu diapresiasi sama atasannya. Kok ternyata boleh ya, dan diapresiasi ya. Besoknya dia meeting yang lain, ngeliat temannya juga melakukan hal yang sama. Akhirnya dia ngusul kepada atasannya gitu ya, dan diapresiasi juga. Ternyata di sini juga diapresiasi nih. Jangan-jangan bener ya. Sebenarnya di perusahaan ini tuh memang kita itu diajak untuk mau usul, untuk mengungkapkan ide, untuk coba hal-hal yang baru ya. Iya, jangan-jangan begitu ya. Dulu kenapa? Dulu itu mungkin itu oknum kali yang dulu itu, ya itu karena kasuistis kali itu. Tapi sebenarnya enggak kok, di perusahaan ini enggak gitu kok. Perusahaan ini justru ngajak kita untuk berani mengungkapkan pendapat. Nah, berarti kan asumsi lama udah teranulir, asumsi baru udah masuk ke kepalanya dia kan. Nah, asumsi baru inilah yang akan mengubah perilakunya. Maka desain program yang paling efektif adalah desain program yang menghadirkan experience
yang bisa ngubah asumsi dia. Nah, gitu. Dan itu nggak mahal. Selama Anda pinter meracik programnya gitu. Ya. Oke, itulah kurang lebih bagaimana Anda bisa membangun budaya inovasi dengan sebuah program yang efektif dan di saat yang sama juga efisien.